Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sofian Hadi, calon guru penggerak angkatan 5 SMA Negeri 1 Ujung Mau, Kabupaten Bekasi. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah suatu kasus yang berdasarkan prinsip benar versus benar, sedangkan bujukan moral berdasarkan prinsip benar salah. Dalam pengambilan keputusan berbasiskan dilema etika ataupun bujukan moral, ada 4 paradigma yang dipakai. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, 4 paradigma ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Selanjutnya, ada 3 prinsip yang biasa dipakai juga dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika ataupun bujukan moral. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua adalah prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Biasanya, 3 prinsip ini menjadi dasar ketika pengambilan keputusan berbasis dilema etika ataupun bujukan moral dilakukan. Selanjutnya, ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi yang terjadi. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Ini terdiri dari uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema, 3 resolusi. Kemudian yang ke-8 membuat keputusan, dan yang ke-9 lihat lagi keputusan atau refleksikan keputusan yang sudah dibuat. Mari kita simak wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Bojongmongu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika atau bujukan moral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak, izin saya mau menentukan waktunya sebentar. Saya ada tugas wawancara untuk kegiatan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bapak berkenan? Enggak, Ini berkaitan dengan kasus dilema etika. Mungkin bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di sekolah? Iya, makasih. Untuk kasus-kasus dilema memang banyak sekali di sekolah. Mungkin bisa juga dalam berkaitan dengan perubahan fisik, bisa juga mungkin di sini adalah nanti yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Bapak Guru. Iya. Nah, kalau misalnya di sini kita yang ambil sederhana, ambil kegiatan misalkan kasusnya karena tugas Bapak Ibu Guru adalah mengajar, tugas utamanya. Nah, kadang berbarengan dengan mengajar, tentu ada kegiatan lain juga kadang-kadang, seperti misalkan mungkin ada undangan MGMP untuk pengembangan kompetensi di bidang mata pelajarannya, atau mungkin secara umum mungkin ada workshop. Nah, ini juga hal seperti ini sering muncul dan sering terjadi di satuan pendidikan yang berkaitan dengan masalah tugas Bapak Ibu Guru. Iya, betul. Nah, ini yang seperti ini yang sering kita hadapi. Iya. Terus Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak yang
biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh iya, caranya tentu yang pertama adalah kita mengidentifikasi. Tadi identifikasi dari tentu nanti dari hal yang lainnya adalah dengan kita ambil suatu hal perbandingan atau mungkin berkaitan dengan tugas ini mana yang kita utamakan, tentu ini adalah menjadi kebijakan kepala sekolah. Nah tentu dari tugas mengajar memang sangat utama. Tetapi pengembangan kegiatan karir dan pengembangan kompetensi juga penting atau diperlukan. Tentu harus berjalan dua-duanya. Nah, tentu di sini nanti dengan cara Kepala Sekolah mengatur. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan ini Kepala Sekolah pertama akan melihat seberapa volume dari kegiatan-kegiatan di luar itu. Nanti diatur. Pertama disesuaikan dengan volume tadi, jadi misalkan dengan durasi atau mungkin dengan kalau misalkan untuk membantu dari kegiatan atau mungkin untuk menyandingkan dari kegiatan itu, maka Pasola mengizinkan dan memberikan tugas. Memberikan tugas, tapi nanti dengan cara mengukur tidak terlalu sering untuk kegiatan-kegiatan. Terus Pak, mungkin selama ini kan ketika muncul kasus dilema etika tersebut nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang terjadi pada Bapak ketika mengambil keputusan menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Iya betul. Jadi banyak tantangan. Tantangan yang pertama mungkin ini adalah kalau tatkala Bapak Ibu guru tidak masuk di kelas, berarti ini adalah maka tentu kelas akan kosong. Maka harus dicari solusinya dengan melibatkan guru piket atau dengan wakil kepala sekolah, apakah mungkin kepala sekolah. Dan tentu ini untuk mengimpal agar kelas tidak kosong. Kemudian Bapak Ibu guru tetap bisa mengikuti kegiatan untuk kegiatan di luar, apakah mungkin MGMP ataupun workshop, tapi kegiatan semuanya bisa berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan. Terus Pak, mungkin ada apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang memang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, sangat membantu. Ini adalah tentu rekan kerja nih. Yang kerja jadi wakil kepala sekolah memang sangat membantu untuk berjalannya kegiatan-kegiatan seperti ini, untuk tadi mengkomunikasikan, mengcover kegiatan-kegiatan yang memang tidak tercover oleh atau tidak terlaksana oleh Bapak Ibu guru yang sedang ada tugas di luar. Tentu di sini adalah dengan cara komunikasi di dalam internal dengan wakil kepala sekolah, termasuk di hal-hal apabila ternyata diperlukan juga pembiayaan. Nah ini mungkin komunikasi dengan bagian-bagian keuangan. Baik Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah berbagi dengan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Memang hal ini yang sering muncul terjadi Pak ya di sekolah itu ya. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Semoga pada depan ini juga hanya kalau ini seperti itu, mungkin mudah-mudahan ini dalam bisa membantu pengalaman persoalan untuk selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita simak juga wawancara yang kedua dengan Kepala SMK PGRI Bojong Mangu berkaitan kasus dilema etika atau bujukan moral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya mau sedikit wawancara berkaitan dengan teknik keputusan, pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Apakah Bapak bisa wawancara? Siap. Baik Pak, ini Pak kaitan dengan kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
untuk mengidentifikasi kasus dilema etika yang ada pada SMK PGRI Bojong. Yang pertama mungkin dengan caranya pendekatan secara pendekatan secara baik dengan guru yang bermasalah. Ya, salah satu contoh mungkin pemanggilan secara langsung pribadi, baik melalui pesan singkat atau langsung dipanggil. Ya. Langkah-langkah yang biasa Bapak pakai untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan kasus-kasus dilema itu bagaimana Pak? Langkah-langkah untuk menyelesaikannya ya yang sudah pernah dilakukan ya, itu dengan ketika rapat kita sampaikan bahwa sekolah ini ketika ada masalah mungkin harus diselesaikan. Jadi kalau sudah berlebihan tadi dengan langsung dipanggil untuk dilakukan. Terus Pak, tantangan ketika ada masalah kasus dilema etika, tantangan yang paling berat mungkin yang dihadapi Bapak bagaimana? Tantangan yang paling berat adalah ketika adanya ketidakjujuran, ketidakjujuran dulu, terus tidak ada konfirmasi ketika tadi mengajar, tidak ada konfirmasi baik melalui pribadi atau melalui grup. Tantangannya kan kita tidak tahu seorang guru itu tidak masuk ke sekolah atau meninggalkan kelas itu apa gara-gara ada keluarga sakit atau ada permasalahan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Terus yang terakhir Pak, ini faktor-faktor yang mungkin mempersulit atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika. Sulitnya dulu ya. Sulitnya kan kita biasa PGRI Bojong itu semuanya kekeluargaan. Setiap kekeluargaan yang kita biasa anut, karena PGRI itu kan murni pengabdian lah. Terus kita tidak ada perbedaan dengan guru yang honor, yang baru atau yang sudah senior, karena kita sama di situ. Ya. Jadi kesulitannya yang paling sulit itu untuk mengambil keputusan dan hal tersebut kita tadi dilema untuk bisa memutuskan harus kasih SP ya atau harus dikasih peringatan yang lebih gitu ya. Dan terus kemudahannya ya mungkin karena sekarang ada di sosial media, mungkin kalau gurunya paham cukup disebarkan di grup atau di WA. Kalau emang respon atau istilahnya peka terhadap apa yang dilakukannya itu salah, itu bisa kemudahannya. Iya. Dan itu salah satu yang memang selalu Bapak lakukan dalam menangani atau pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu ya. Iya. Saya kira itu saja Bapak, nanti hal yang ini nanti akan saya tanyakan nanti di forum ini. Ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya, atas waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Itulah demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Sofyan Hadi Channel. Terima kasih.